Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4, nama saya Anna Arifah Solihatin dan teman saya Malina Indah. Kami akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Definisi teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajar seseorang secara individu. Apabila proses kognitif ini bekerja secara normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja secara baik pula. Namun, apabila proses kognitif ini bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka akan terjadi masalah pada belajarnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar kognitif. Yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Yang ketiga, perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak nampak dalam bentuk tingkah laku seseorang. Yang keempat, situasi belajar atau materi pelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen kecil yang akan menghasilkan makna. Yang kelima, belajar merupakan proses internal yang dari perolehan informasi, daya ingat, serta pengolahan informasi dan aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam yaitu, belajar juga dapat diartikan sebagai aktivitas berpikir yang kompleks. Selanjutnya yaitu teori perkembangan Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah seorang psikolog dari Swiss yang memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang baginya berarti kemampuan untuk mempresentasikan dunia dan aplikasi logis dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme atau menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu proses kognitif dari Jean Piaget. Skema adalah kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui sesuatu. Proses kognitif Jean Piaget selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses penambahan informasi baru dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat secara subjektif karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasinya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan dan penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada.
Dalam proses ini dapat juga terjadi pemunculan skema yang baru. Melalui ketiga proses tersebut, skema, asimilasi, dan akomodasi, sistem kognisi seseorang berubah dan berkembang secara meningkat dan dari tahap ke tahap lainnya. Pengetahuan ini dilakukan secara individu dari seseorang tersebut karena ingin mencapai keadaan. Equilibrium adalah keadaan seimbang antara struktur kognisinya dengan pengalaman di lingkungan seseorang. Seseorang akan selalu berupaya agar keadaan seimbang serta tercapai dengan menggunakan kedua proses tersebut dalam penyesuaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kognisi seseorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan dari luar secara pasif, tapi orang tersebut aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kognisi dari Jean Piaget. Yang pertama yaitu periode sensorimotor. Periode ini usianya mulai dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu periode praoperasional. Periode ini usianya mulai 2 tahun sampai 7 tahun. Selanjutnya, periode operasional konkret. Periode ini usianya mulai 7 tahun sampai 11 tahun. Yang terakhir yaitu periode operasional formal. Periode ini usianya mulai dari 11 tahun sampai dewasa. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Yang pertama yaitu kelebihan, setiap teori pembelajaran pasti dibandingkan dengan teori pembelajaran yang lain. Selain itu, setiap teori pembelajaran juga melengkapi kekurangan dari teori-teori pembelajaran yang telah diungkapkan oleh para ahli sebelumnya. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagian besar kurikulum di negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Kelebihan yang kedua yaitu pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan alur pengembangan materi yang diberikan. Kelebihan yang ketiga yaitu dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya yaitu menekankan daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat-ingat materi-materi yang telah diberikan. Kelebihan yang selanjutnya yaitu menurut para ahli, kognitif itu sama artinya dengan kreasi dan pembuatan suatu pembaruan dari hal yang sudah ada. Maka dari itu dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal-hal yang sudah ada untuk menjadikannya lebih baik. Kelebihan dari teori kognitif yang terakhir yaitu metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga lebih banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkat. Lanjut ke kekurangan dari teori kognitif dalam pembelajaran. Selain meninjau dari segi kelebihan teori kognitif, berikut ini merupakan kekurangan dari teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan kepada kemampuan ingatan peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya, kekurangan dari teori kognitif yaitu adanya juga metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. Karena pada dasarnya
Masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengeksplorasi kemampuan mereka. Lanjut, kekurangan yang ketiga yaitu apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Karena sejatinya peserta didik itu memiliki kemampuan, entah kemampuan dalam memahami materi ataupun kemampuan dalam mengingat-ingat. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Ada peserta didik yang mungkin memiliki kemampuan menyerap materi dengan cepat dan mampu mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Ada juga peserta didik yang perlu belajar berkali-kali sampai mereka benar-benar ingat dan paham tentang materi yang diberikan. Lanjut, kekurangan teori kognitif yang keempat yaitu jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa ada metode pembelajaran yang lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan dan atau materi. Karena teori kognitif ini lebih cenderung mengedepankan daya ingat, jadi jika tidak dibarengi dengan teori-teori pembelajaran yang lain, maka tentu saja siswa kejuruan, sekolah kejuruan akan mengalami kesulitan dalam melakukan praktek karena tidak semua pembelajaran bisa dilakukan hanya lewat daya ingat saja. Lanjut ke kelemahan teori kognitif yang terakhir, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Nah, ini kembali lagi kepada tadi, karena peserta didik memiliki daya ingat yang berbeda-beda, jadi dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif juga perlu diperhatikan kemampuan peserta didiknya. Lanjut ke aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Menurut Piaget, aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memusatkan perhatian terhadap cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar hasilnya. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif. Yang kedua yaitu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas pengajaran pengetahuan, anak didorong untuk menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Lanjut, yang ketiga yaitu memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori kognitif mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Namun siswa membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan dari teori kognitif itu. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam kelompok-kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam kelompok klasikal. Lanjut, yang keempat yaitu mengutamakan peran siswa saling berinteraksi. Menurut Piaget, pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat disimulasikan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau kesalahan pada saat menjelaskan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.